Bab 452 namun, mulut Ellis masih kuat, dia terus memarahinya karena diperlakukan seperti itu, dan itu membuat Garcia sangat marah. Karena di dalam mobil kecap suara, ditambah lagi masalah jarak, jadi Tracy tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Ellis, atau apa yang dikatakan Garcia. Tidak lama kemudian, Garcia keluar dari mobil. Ketika pintu mobil terbuka, Tracy melihat bahwa kedua pengawal di dalam mobil itu sedang merobek pakaian Ellis. Alik berjuang mati-matian, berteriak seperti orang gila, Garcia, kamu harus mati, kamu pasti akan mendapatkan balasannya. Ketika pintu mobil tertutup, Garcia memerintahkan kedua pengawal yang berdiri di samping mobil, jaga baik-baik mantan Nyonya Stanley ini, dia sangat haus akan cinta seorang pria. Baik, kedua pengawal itu menganggukkan kepala mematuhi perintahnya. 2 orang tidak cukup, cari beberapa orang lagi. Garcia tersenyum sinis, sorotan matanya lebih menakutkan daripada ular beracun. Setelah itu, dia membawa pengawal lainnya untuk bergegas meninggalkan tempat itu. Melihat kejadian ini, Tracy sangat kejut, dia sudah lama tahu bahwa Garcia memang jahat, tetapi dia tidak tahu bahwa dia bisa begitu kejam. Bahkan, jika dia membenci Ellis, dia boleh saja memberi Ellis pukulan sebagai pelajaran untuknya, tapi kenapa bisa dia? Pada saat ini, mobil van itu bergoyang sangat kencang, mungkin sedang terjadi perkelahian. Tracy ingin bergegas menyelamatkannya, tetapi dia berpikir bahwa jika dia bergegas ke sana, dia tidak akan bisa menyelamatkannya, sebaliknya, dia juga akan berada dalam bahaya. Memikirkan hal ini, Tracy segera mengangkat ponselnya dan menelepon polisi. Tetapi pada saat ini, seorang pengawal menemukannya, siapa? Tracy menjadi panik dan bergegas melarikan diri. Pengawal mengejarnya di belakang. Tracy menjadi sangat panik, dia melihat pengawal sedang mengejarnya, tiba-tiba terdengar suara, apa yang kalian lakukan? Pengawal itu berhenti mengejarnya. Tracy melihat ke belakang, Denny bergegas mengejarnya dengan beberapa pengawal, dan 2 pengawal yang menunggu di samping mobil menjelaskan situasi yang terjadi. Dan menimunya dan berteriak dengan marah, kalian semua ndak berguna, lepaskan dia. Tracy merasa lega bergegas lari ke dalam hotel pada saat ini, dia menyadari bahwa ponselnya telah terhubung ke nol, dia pun menutup telepon itu, dan berpikir bahwa sudah ada Denny yang datang untuk menyelesaikan masalah, jadi tidak perlu memanggil polis. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan lagi. Bagaimanapun, Denny dan Ellis bisa dibilang aling mengenal. Jadi dia tidak akan membiarkannya mati. Terlebih lagi ini merupakan sebuah kejahatan, orang biasa yang melihatnya juga pasti akan menghentikannya. Tapi untuk berjaga-jaga, Tracy Teap memberitahu pihak keamanan hotel, sepertinya ada keributan di tempat parkir, cepat prosilihan. Ada masalah apa? Tanya satpam hotel. Sepertinya ada seorang wanita. Aku tidak tahu detailnya, lebih baik kalian pergi dan memeriksanya sendiri. Oke, terima kasih. 4 penjaga keamanan bergegas dengan membawa alat pertahanan DIN. Tracy menghela napas lega dan dengan cepat kembali ke ruang belakang hotel. Tracy, pada saat ini, Fanny datang menghampirinya. Perjamuan selesai lebih awal, kamu sudah bisa pulang, bayaranmu masih tetap 0 juta, besok aku transfer. Terima kasih, Kak Fanny. Tracy menengok ke belakang dan melihat bahwa para tamu sudah pergi satu demi satu, gadis-gadis lain yang mengisi acara juga sudah berkemas dan bersiap untuk pergi. Kenapa gaunmu kotor? Fanny menyadari bahwa gaun Tracy kotor dipenuhi lumpur, kemudian dia mengerutkan keningnya, kamu harus mencucinya sampai bersih, kalau tidak, aku tidak bisa menjelaskannya pada perusahaan pakaian. Maaf, malam ini aku akan mencucinya, dan mengembalikannya padamu besok. Tracy mengganti pakaiannya, mengemasi barang-barangnya, dan meninggalkan hotel. Ketika dia melewati tempat parkir, dia tanpa sadar melihat ke belakang dan berpikir, sekarang Ellis seharusnya baik-baik saja, kan? Meskipun Ellis telah menyakitinya sebelumnya, tapi dia sudah menerima pembalasan yang pantas. Dia berharap Ellis akan baik-baik saja. Bab 453. Tracy terkejut, menghentikan langkah kakinya, mendengarkan dengan seksama, dan benar saja ada suara minta tolong. Dia melihat sekeliling, tiba-tiba terlihat ada kaki yang mencuat tidak jauh dari tempat pembuangan sampah. Dia buru-buru menyalakan senter pada ponselnya, dengan hati-hati berjalan ke sana, menyingkirkan sampah, dan ternyata itu adalah Ellis. Ellis dalam kondisi telanjang, tubuhnya berlumuran darah, terbaring sekarat di tempat sampah dengan sedikit kekuatan yang tersisa, meminta pertolongan, tolong selamatkan aku, selamatkan aku. Pemandangan ini sangat mengejutkan. Tracy gemetaran karena ketakutan, dengan tangan gemetaran, ia segera menelepon polisi. Dengan cepat polisi dan ambulans pun datang. Tracy sebagai saksi dibawa ke kantor polisi, kemudian dia menceritakan keseluruhan kejadian yang dilihatnya kepada polisi. Tanpa menyembunyikan apapun. Setelah memberi kesaksian, Tracy bertanya pada polisi, bagaimana keadaannya? Maksudmu si korban? Polisi itu menghela napas. Info dari rumah sakit mengatakan bahwa dia diperkosa oleh 7 orang, luka di tubuhnya cukup parah, dan jiwanya juga sedikit terganggu. Apa? Tracy tertegun dan bertanya dengan Chinosi, bagaimana mungkin? Aku jelas-jelas melihat Denny ke sana menyelamatkannya, bagaimana bisa? Kami telah menghubungi Denny yang kamu sebutkan itu,
dia bilang memang pada saat itu telah berhasil menghentikannya, membebaskan Alice, dia sendiri juga tidak mengerti, mengapa kemudian bisa terjadi hal ini. Apa di tempat parkir tidak ada CCTV? Sebenarnya siapa pelakunya? Ada CCTV di tempat parkir, tapi TKP merupakan titik buta, tidak ada yang terekam, beberapa pengawal yang Anda sebutkan, di bawah perintah Denny, kami telah menemukannya, tetapi mereka semua memiliki alibi. Mereka bilang, setelah melepasnya pergi, mereka pun lanjut bekerja. Kamu bilang beberapa pengawal. Siapa mereka? Polisi sedang melakukan penyelidikan. Sayela selesai memberi kesaksian di kantor polisi, Tracy keluar dengan putus asa. Ia bertemu dengan Stanley di pintu masuk kantor polisi. Tatapan mata keduanya begitu rumit. Naiklah. Stanley membuka pintu mobil, aku akan mengantarmu pulang. Tidak perlu. Tracy tidak memiliki perasaan lagi padanya, bahkan yang ada hanya rasa kewaspadaan. Baiklah, Stanley tidak seperti dulu, yang selalu menjelaskan dengan sabar dan lembut, hanya dengan ringan berkata, masuklah dulu, kita mengobrol sebentar, di depan kantor polisi, tidak perlu takut. Tracy ragu sejenak, namun tetap masuk ke mobil. Aku ingin menjelaskan dulu. Stanley berbicara lebih dulu, meskipun aku telah bercerai dengan Alec, dan membenci apa yang dia lakukan sebelumnya. Tapi, aku tidak akan pernah melakukan hal keji seperti itu, aku juga tidak akan menyuruh bawahanku melakukan hal yang melanggar hukum. Nona Tracy, aku benar-benar sudah menghentikan orang-orang itu. Awalnya, aku ingin mengantarkan Nyonya Alice pulang, tapi dia marah-marah dan menolak niat baikku. Kamu juga tahu sifatnya, aku tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa membiarkannya pergi. Denny menjelaskan dengan penuh semangat, kemudian menghela napas dalam-dalam, jika aku tahu hal seperti ini akan terjadi, tidak peduli bagaimana dia memarahiku atau memukulku, aku pasti akan tetap mengantarkannya pulang. Masalah ini cukup kalian jelaskan pada polisi, tidak perlu menjelaskannya padaku. Tracy bersikap dingin, jika tidak ada hal lain lagi, aku pergi dulu. Selesai bicara, dia berencana mendorong pintu mobil dan keluar. Pada saat ini, Stanley tiba-tiba memegang tangannya, Tracy. Tracy segera menarik tangannya dan mundur dengan waspada, ada apa lagi? Dengar-dengar, kamu sekarang bekerja paruh waktu. Stanley bertanya dengan lembut, jika hidupmu dalam kesulitan, aku bisa. Hidupku sangat baik, tidak ada kesulitan. Tracy memotong perkataannya. Kenapa kamu begitu dingin padaku? Stanley menatapnya dengan cemberut, Daniel akan segera bertunangan dengan Linda, seharusnya kamu sudah bisa melihat wajah aslinya. Hanya aku yang sungguh-sungguh padamu. Bab 454, benarkah? Tracy merasa sangat konyol, benar-benar tidak masuk akal, Stanley, kamu sungguh menakutkan. Apa katamu? Stanley mengerutkan kening, kenapa aku menakutkan? Alice menjadi istrimu selama 4 tahun, dia melahirkan seorang putra untuk Kinu, bahkan jika dia melakukan hal yang buruk, dia tetap lulus padamu. Suami istri memiliki cinta yang dalam. Dia menderita luka yang serius sekarang, kamu malah menunjukkan cinta kepada wanita lain. Apa ini tidak cukup menakutkan? Tracy seperti sedang melihat orang lain, benar-benar tidak percaya orang di hadapannya sekarang adalah Stanley, C. Meskipun hanya teman biasa, atau hanya orang yang kamu kenal saja. Terjadi masalah seperti ini, kamu juga akan bersimpati, kan? Terlebih lagi, dia ingin melakukan semua ini karena kamu. Stanley tertawa dengan sangat dingin, kamu benar-benar berhati malaikat, kamu lupa bagaimana dia memperlakukanmu sebelumnya. 4 tahun lalu, dengan cara tercela dan tidak tahu malu memprovokasi hubungan kita, membuatmu kehilangan keperawanan. Kemudian, dia sendiri berhasil naik tahta. 4 tahun kemudian, berkali-kali mempermalukanmu dan anak-anakmu di tempat umum, berkali-kali menempat kaummu dalam bahaya. Dan memaksamu menikahi pria Thailand itu. Jika bukan karena Daniel datang tepat waktu, kamu pasti sekarang sudah berada di Thailand, kan? Apa kamu sudah lupa dengan semua ini? Aku tidak lupa, tapi aku tahu kamu orang yang baik, tapi bersikap baik kepada musuh itu, berarui kejam terhadap diri sendiri. Stanley berkata dengan dingin, aku dulu terlalu baik, bisa disuruh apa saja. Kedepannya tidak akan lagi, aku ingin berdiri kembali. Suatu saat nanti, aku akan menginjak kepala Daniel, ingin membalas semua yang telah ia perbuat padaku hari ini dan membalasnya berkali-kali lipat. Jadi kamu bersama Garcia, Tracy tidak bisa mengerti, kamu benar-benar mencintainya. Cinta atau tidak, apa itu penting? Stanley tertawa mengejek, aku mencintaimu, tapi apa kamu mencintaiku? Petik 2. Tracy terdiam. Cinta, seks, pernikahan, adalah 3 hal. Stanley sepertinya telah melihat kehidupan, dengan pandangan dingin memandang ke depan, cinta bisa diletakkan di halir dalam, seks digunakan untuk memenuhi kebutuhan pernikahan, lebih berguna. Kamu sudah berubah. Tracy tidak bisa mengerti pemikirannya, setiap orang memiliki aspirasi sendiri, aku tidak bisa mengendalikan pemikiranmu. Tapi, aku ingatkan, sebelum Meg lakukan sesuatu, pikirkan dulu putramu, pikirkan apa di kemudian hari dia akan membencimu atau tidak. Selesai bicara, Tracy mendorong pintu dan keluar. Stanley tidak menghalanginya,
hanya melihat bayangannya dari jauh, tertawa dingin dan mencibir, kamu bilang aku berubah, apa kamu sendiri tidak berubah? Jika kamu tidak berubah, kamu tidak mungkin bersama dengan Danik. Tiba-tiba, ponselnya bergetar, panggilan dari Garcia. Stanley menatap ponselnya, tapi tidak mengangkatnya. Presdir Stanley, menurut Anda, apa Nona Garcia yang melakukannya? Denny bertanya dengan hati-hati. Penyelidikan adalah tugas polisi. Stanley berkata dengan dingin, tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau begitu, apa akan mempengaruhi hubungan kalian? Denny bertanya. Tentu saja tidak. Setelah Stanley menjawab, ia langsung mengangkat teleponnya, Garcia. Stanley, kamu di mana? Garcia bertanya dengan cemas. Di pintu depan kantor polisi. Apa kamu bertemu dengan Tracy? Apa kamu sedang bersamanya? Tadi bertemu di pintu depan, hanya berbicara sedikit, dia sudah pergi. Kamu, apa kamu? Tenang saja, di hatiku hanya ada kamu. Aku akan segera menemuimu, tunggu aku. Oke. Setelah menutup telepon, Stanley kembali melihat ke arah Tracy pergi, tatapannya perlahan menjadi dingin. Daniel yang memperinalukannya lagi dan lagi, serta menginjak martabatnya, yang membuatnya selangkah demi selangkah menjadi seperti ini. Suatu saat nanti, dia akan membalasnya berkali lipat. Dia ingin membuktikan kepada Tracy, bahwa dia, Stanley, tidak kalah dari Daniel. Bab 455 di taksi, Tracy menelepon Daniel, tidak ada yang mengangkat, dia teringat, siang tadi Daniel berkata bahwa hari ini dia akan pulang telat. Sekarang mungkin sedang sibuk. Tracy menutup telepon, menoleh ke arah jendela, mengingat kejadian hari ini, hatinya tidak tenang. Dia sedang berpikir, siapa sebenarnya yang memerintahkan orang untuk menyakiti Alice? Apakah Garcia? Ya, sepertinya dia. Kalau begitu, apakah Stanley tahu tentang hal ini? Apakah benar Denny menyelamatkan Alice pada saat itu? Atau jangan-jangan, dia ikut terlibat. Semakin dipikirkan, Tracy semakin pusing, dia menghirup napas panjang, berusaha membuang pikiran rumit itu. Masalah ini tidak ada hubungannya dengannya, bukan sesuatu yang harus ia pikirkan. Sesampainya di rumah, sudah lewat jam 2 malam, anak-anak sudah tidur. Tracy mengganti pakaian, kemudian naik ke atas. Danik belum pulang, ruangan yang besar itu kosong dan rasanya sedikit sepi. Perasaan Tracy sangat buruk, tidak bisa tidur, jadi ia mencuci gaun yang kotor itu dan menggantungnya. Kemudian, berdiri di balkon melihat kendaraan yang lalu lalang, menantikan kepulangan Daniel. Saat ini, dia sungguh merindukannya. Hanya ketika bersamanya, barulah ia bisa merasa aman. Tracy menunggu hingga jam 2 subuh, Daniel masih belum pulang. Tracy benar-benar lelah, ia mandi dan kemudian pergi tidur. Mungkin karena kejadian hari ini, membuat Tracy sangat terkejut. Pada malam hari, dia bermimpi buruk, mimpi bertemu Alice yang berlumuran darah di sekujur tubuhnya dan bertanya padanya, kenapa tidak menolongnya. Di dalam mimpi, dia sangat ingin menjelaskan, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Kemudian, Alice bergegas menuju arahnya dan mencekik kerat lehernya. Tracy seketika bangun dari mimpi buruknya, kepalanya berkeringat, tubuhnya ineng-gigil. Siklali agak lama, dia baru mulai sadar, ia bangun dari tempat tidurnya dan meminum segelas air, kemudian dia baru kembali tenang. Melihat apa yang terjadi hari ini, ia misili merasa bersalah. Jika saat itu dia tidak percayai Denny begitu saja, dan memilih untuk lapor polisi, mungkin hasilnya akan berbeda. Tiba-tiba, ponselnya berdering, Tracy melihat ponselnya, ternyata Beatrice yang menelepon, dia segera mengangkatnya, halo. Tracy, dasar wanita jahat, kenapa kamu tidak mati saja? Jika kamu membenciku, kamu bisa langsung datang padaku. Jika ingin membunuh atau memukulku, silakan. Kenapa harus begini pada putriku? Kenapa, Beatrice? Meraung histeris, kemudian menangis setelah mengucapkan paruh kedua kalimat itu. Tracy yang mendengar langisan Beatrice, merasakan perasaan putus asa dari seorang ibu, dan merasa sedikit simpati. Setelah hening beberapa saat, Tracy baru mulai menjelaskan, aku sudah menjelaskan seluruh kejadiannya pada polisi, kamu boleh bertanya pada mereka tentang situasinya. Aku tidak perlu menjelaskannya lagi. Aku tahu, kamu juga tidak akan percaya jika aku jelaskan. Beatrice masih menangis di ujung telepon. Terjadi hal seperti ini, aku juga sangat sedih dan berbelasungkawa. Setelah Tracy mengatakan kalimat itu dengan nada rendah, dia pun menutup telepon. Dia tidak tahu bagaimana cara menghibur dan menjelaskannya, dan juga tidak mau disalahpahami. Mungkin, diam adalah cara yang paling tepat untuk menghadapinya. Semoga Beatrice tidak akan sembarangan menuduhnya lagi. Sembari memikirkannya, dari luar tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka. Tracy buru-buru bangun dan berlari keluar. Daniel membuka jasnya dan meletakkannya di lantai, sambil membuka kancing bajunya sambil berjalan ke arah kamar. Melihat Tracy, dia segera merentangkan tangannya. Tracy bergegas masuk ke dalam pelukannya dan memeluk pinggangnya dengan kerat. Sudah selalu ini, masih belum tidur. Daniel mengusap rambutnya, menungguku. Kenapa kamu pulang selarut ini?
Tracy memeluknya dengan sangat erat, kejadian hari ini membuatnya takut, bahkan merasa tidak aman, sekarang memeluknya, dia baru merasa sedikit lebih tenang. Ada sedikit urusan. Daniel memegang dagunya, menyibakkan rambut panjangnya yang berantakan, dengan lembut mencium matanya, kamu merindukanku. Iya, Tracy berjinjit dan menawarkan ciuman hangat. Bab 456 Daniel sangat terkejut dengan inisiatifnya, mengulurkan tangan untuk memeluknya, berjalan menuju kamar tidur sambil berciuman dengan penuh gairah. Keduanya jatuh bersamaan ke tempat tidur, api cinta yang berkobar, meningkatkan suhu di dalam ruangan. Tracy seperti api, membuat Daniel tidak bisa melepaskannya. Malam yang penuh gairah, saat fajar, Tracy pun akhirnya tertidur. Daniel memeluknya erat, mencium keningnya dengan lembut, melihatnya tidur nyenyak, seperti anak kecil, sangat menggemaskan. Dia mendekatinya lagi, mencium mata, pipi dan kemudian hanya menatapnya. Malam ini, dia sudah menyuruh Ryan menyiapkan bukti kejahatan Linda, berencana untuk membeberkannya pada Tuan Besar dan keluarga Linda, serta membatalkan pertunangan. Tapi, tidak disangka, sebelum menyerahkan bukti-bukti itu, Tuan Besar terkena serangan jantung dan pingsan. Semua orang terkejut, Daniel segera membawa Tuan Becesar ke rumah sakit. Setelah berjuang hingga jam 2 pagi, kondisi Tuan Besar baru mulai stabil, teringat dengan Tracy yang masih menunggunya di rumah, jadi Clea bergegas pulang. Drurt ponselnya bergetar, Daniel ini ngangkal telepon, menurunkan volume suaranya, halo. Tuan Besar sudah sadar, kata Ryan, Tuan cepat kemari, Dok Claire ingin bertemu. Segera, Daniel menutup telepon, dengan hati-hati menarik tangannya, menundukkan kepala dan mencium Tracy, kemudian bangkit dan mengenakan pakaian. Sesaat sebelum berangkat, dia menulis sebuah catatan di atas kertas dan meletakkannya di bawah lampu di samping tempat tidur. Sopir sudah menunggunya di bawah, saat Daniel baru masuk ke mobil, tiba-tiba ia mendapat panggilan dari Thomas, Presdir Devina baru saja turun dari pesawat, dan langsung pergi ke rumah sakit. Iya, Daniel menjawab, kirimkan beberapa orang, lindungi Tracy diam-diam. Baik, seletah menutup telepon Daniel kembali berdering. Kali ini, Direktur Tony yang menelepon, aku dengar Tuan Besar sakit. Apa benar? Dari mana kamu mendapatkan berita itu? Daniel mengerutkan kening. Informasi internal, detailnya tidak perlu kamu tanyakan Direktur Tony berkata dengan suara endah, ini sangat penting, meskipun kamu adalah cucu kandung satu-satunya, tapi kamu belum menikah dan belum memiliki penerus. Aku khawatir cabang lain dari grup Wallach akan mempertanyakan warisan. Jika terjadi perebutan, itu akan merepotkan. Aku tahu. Daniel menjawab dengan datar. Kamu masih muda, tidak berpengalaman dalam menghadapi perang keluarga. Direktur Tony berkata dengan sungguh-sungguh, demi mendapat keuntungan yang besar, saudara-saudara dapat saling membunuh, sifat manusia yang kejam akan terlihat jelas. Mendengar perekaman itu, Daniel terdiam. Dari kecil hingga dewasa, dia adalah raja terkuat. Dia adalah anak ajaib ketika masih kecil, pada usia 6 tahun, dia telah mengambil alih perusahaan dan menciptakan Skywell. Tidak peduli bertemu dengan kesulitan apa, dia selalu bisa mengatasinya dan menyelesaikannya. Tidak ada yang dia takuli. Namun, berebut harta keluarga merupakan tantangan baginya. Dia dari kecil sudah yatim piatu. Kakeknya lebih banyak mendidiknya, sementara Bibi Devina bertindak seperti seorang ibu dan merawatnya dengan baik. Pada saat itu, dia juga sangat dekat dengan bibinya. Hanya saja kemudian, dia juga tidak tahu bagaimana, semuanya berubah. Mungkin karena dia sudah beranjak dewasa, mulai mengambil kekuasaan sendiri, jadi ada perasaan cemburu padanya. Karena itu, Tuan Besar membayi industri mereka menjadi dua bagian, membiarkan keduanya memegang peranannya masing-masing. Selama 10 tahun, mereka masih baik-baik saja. Sampai Billy berpura-pura menjadi dirinya, dan hampir memperkosa Tracy. Hal itu membuat Daniel marah, itu adalah perselisihan pertamanya. Selesaikan dengan baik, aku tidak mengganggumu lagi, kata Direktur Tony sembari menutup telepon. Daniel memegang ponselnya, melihat keluar jendela, ekspresinya menjadi serius. Konflik terakhirnya telah diselesaikan dengan sempurna, dan kali ini, perang akan dimulai lagi. Meskipun dia tidak ingin mengambil jalan ini, namun, jika ada yang ingin menantang otoritasnya, dia tidak akan pernah mentolerirnya. Bab 457 Ketika Tracy bangun, Daniel sudah tidak ada. Setelah melihat catatan di bawah lampu sudut bibirnya membentuk lengkungan yang indah. Babi, setelah bangun, ingat untuk sarapan. Hari ini sangat sibuk, mungkin akan pulang sangat larut, tapi pasti akan pulang. Gambar di bawahnya masih sama seperti yang dulu, gambar gigolo yang sederhana. Tracy tidak dapat menahan tawanya, mengambil catatan itu dan menciumnya, perasaan manis muncul di hatinya. Tinggal bersama beberapa hari ini, membuatnya merasa sangat bahagia. Sekarang ia merasa, ternyata Daniel juga bisa sangat lembut dan hangat, sangat baik dan sempurna. Tracy mulai berpikir, mungkin dia harus mengakui yang sebenarnya, memberitahu tentang anak-anaknya, sekeluarga hidup bahagia bersama. Saat sedang berpikir, tiba-tiba alarm berbunyi. Tracy melihat ponselnya,
Ternyata sudah jam 7.30, sebelumnya dia tidak mendengar bunyi alarm. Tracy buru-buru bangun, membawa ponselnya, berlari pulang ke rumah dengan bertelanjang kaki. Anak-anaknya sudah bangun, beberapa perawat sedang membuatkan sarapan, menyisir rambut mereka dan mengganti pakaian mereka. Tracy mengambil kesempatan ini, diam-diam berlari masuk ke kamar selagi anak-anaknya sibuk dengan dirinya masing-masing, lalu berpura-pura seolah-olah baru bangun tidur dan menyapa anak-anak, Carlos, Charles, Carla, selamat pagi. Selamat pagi, Mami. Anak-anak dengan gembira menyapa Tracy. Mami bisa tidur lebih lama lagi, kami bisa pergi ke sekolah sendiri. Carlos berkata dengan penuh perhatian, Mami terlihat sangat lelah. Memang sedikit lelah, tapi Mami ingin menemani kalian sarapan. Tracy mengelus kepala Carlos. Oke, Mami makan bakpao babi. Carlos mengambil sebuah bakpao untuknya. Mami, minum susu kacang. Carla memberikan Tracy segelas susu kacang, dengan tangannya yang gemuk, ia merapikan rambut depannya. Mami jangan terlalu lelah, istirahatlah dengan baik. Carla anak yang baik. Tracy mencium pipi kecilnya, menoleh untuk melihat Charles, menyadari dia sedang menundukkan kepala dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Charles, kamu kenapa? Tracy bertanya dengan lembut. Charles memiringkan kepala kecilnya, mengerutkan kening dan berkata dengan pelan, kemarin. Aku mencelepon Kak, ingin bertanya padanya, bagaimana cara menggunakan mainan yang dia belikan untukku beberapa hari yang lalu. Ketika kakek sedang dengan gembira berbicara denganku, tiba-tiba ada yang tidak beres, lalu, kenapa? Tracy bertanya. Lalu, aku mendengar banyak suara di telepon, ada yang berteriak memanggil kakek, dan ada juga yang berteriak panggil dokter. Charles memberi isyarat dengan tangan kecilnya, setelah menceritakan semua itu, dia bertanya dengan cemas, Mami, kakek baik-baik saja, kan? Apa jangan-jangan sakit? Tracy mengerutkan kening, merasakan firasat buruk di hatinya. Aku akan menelepon kakek. Carlos segera mengambil telepon menekan nomor telepon tuan besar, teleponnya esek dan tidak aktif. Mereka saling pandang, dan seketika suasananya menjadi hening. Carla mengatupkan mulutnya dan berkata sambil menangis, apa kakek benar-benar sakit? Apa kita perlu ke rumah sakit menjenguk kakek? Carla, jangan panik. Tracy memeluknya, menolak dan bertanya kepada ketiga perawat, Firly, Ginny, Nita, apa kalian ada dapat kabar? Tidak ada. Ketiga perawat menggelengkan kepala. Apa aku telepon dan menanyakan kabarnya? Firly mengeluarkan ponselnya, bersiap melakukan panggilan. Tunggu. Tracy segera menghalanginya, jangan membuat keributan, jangan bertanya dan jangan dibicarakan, ini ngerti. Mami, kenapa? Charles bertanya dengan penasaran. Karena identitas kakek itu spesial, banyak hal yang dirahasiakan, tidak boleh disebarkan. Jelas Tracy, jika kita salah bicara di luar, bisa menimbulkan masalah untuk kakek. Benar, kita harus mendengarkan Mami. Ucap Carlos dengan tergesa-gesa, kakak-kakak perawat, kalian juga harus berpura-pura tidak tahu, ya. Jangan ada yang bertanya. Bab 458, tenang saja, kami mengerti. Ketiga perawat itu mengangguk. Aku juga tidak akan bilang. Ucap Carla sambil menutup mulutnya dengan tangan kecilnya. Lalu, bagaimana? Apa kita tidak melakukan apa-apa? Charles bertanya dengan cemas, Akla sangat mengkhawatirkan kakek. Aku juga. Carlos menundukkan kepala, kakek sangat baik pada kita, jika kakek benar-benar jatuh sakit, kita seharusnya menjenguknya. Jangan khawatir. Tracy meyakinkan anak-anaknya, Mami akan mencari tahu, jika sudah yakin Mami akan membawa kalian melihat kakek. Oke, anak-anak menganggukkan kepala. Oke, sekarang sarapan dulu, lalu harus pergi ke sekolah. Oke, Mami. Tracy berganti pakaian, Ins mengantarkan anak-anak ke bawah naik bus sekolah. Karena kaki Charles masih diperban, para perawat harus ikut pergi bersama mereka, dengan begini, mereka bisa pulang bersama setelah pulang sekolah. Setelah kembali ke rumah, Tracy ragu-ragu sejenak, kemudian menelepon Daniel. Telepon sibuk Tracy tahu, dia pasti sangat sibuk, jadi tidak menelepon lagi. Ia akan bertanya padanya nanti malam setelah dia pulang. Tracy membereskan rumah ala kadarnya, membuatkan sup untuk Bibi Juni, lalu bersiap untuk tidur sebentar. Namun, tiba-tiba Frank menelepon. Tracy sedikit ragu, namun ia tetap menjawabnya, halo. Tracy, apa kamu ada waktu, bisa kita bertemu? Maaf, sepertinya aku tidak bisa. Tracy tidak ingin bertemu mereka, pertama, dia merasa tidak perlu, kedua, dia takut disalahpahami oleh mereka, karena tidak menolong Alice, berpikir ia ingin balas dendam padanya. Kamu tenang saja, aku tidak punya niat untuk menyakitimu. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu padamu secara langsung. Aku sudah menyampaikan apa yang harusnya disampaikan pada polisi, kamu bisa langsung bertanya pada polisi. Berikan teleponnya padaku. Pada saat ini, telepon beralih ke suara Beatrice, dia berusaha keras. Untuk menahan emosinya, berusaha menjaga nada bicaranya tetap tenang. Tracy, tidak masalah jika kamu tidak mau bertemu denganku, aku hanya ingin menanyakan beberapa hal, kamu cukup menjawabnya melalui telepon. Ya,
Silakan. Aku sudah memahami situasinya dari polisi. Aku benar-benar percaya padamu. Waktu itu, kami menyiksamu, memaksamu, kamu bahkan tidak balas dendam pada kami. Jadi, sekarang juga tidak mungkin menyuruh orang untuk menyakiti Alik. Jika memang kamu berniat seperti itu, kamu juga tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Kamu sungguh mengerti aku. Tracy tertawa pahit, andaikan saja Alice memiliki setengah saja pemikiran seperti Beatrice, maka dia tidak akan berakhir seperti sekarang. Sekarang ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan oleh polisi. Jadi, aku ingin bertanya padamu, siapa orang yang menyeret Alik masuk ke dalam mobil? Apa mereka menyakiti Alik di dalam mobil? Beatrice bertanya dengan cemas. Itu, Tracy merasa kesulitan, dia mengerti polisi belum menyelidikinya dan ingin melindungi tersangka, jadi tidak bisa mengatakan situasinya secara detail. Sedangkan, dia sebagai saksi, juga tidak berhak bicara terlalu banyak. Sepertinya, orang di balik semua ini adalah orang yang aku kenal. Beatrice sangat pintar, dia menebak beberapa petunjuk dari keraguan Tracy, dia bertanya dengan ragu, apa Stansi? Bukan, Tracy segera menyangkalnya. Kalau begitu, sudah pasti Garcia. Beatrice sekali lagi bertanya dengan cemas. Tracy terdiam beberapa detik, dan hendak bicara ketika Beatrice mengkonfirmasi tebakannya, ternyata benar dia. Aku tahu, pasti si perempuan jalang itu. Kami sekeluarga sudah bersedia mundur sampai ke titik ini, kenapa dia masih belum bisa melepaskan Alice? Kenapa dia harus sekejam ini? Kamu tenang dulu. Tracy buru-buru membujuknya, masalah ini masih belum diselidiki dengan jelas, sebaiknya kita tunggu dulu hasil penyelidikan dari kepolisian. Tenang, bagaimana bisa kamu memintaku untuk tenang? Beatrice menangis dengan suara rendah, anakku diperkosa, sekujur tubuhnya terluka, ia tidak bisa hamil lagi, dan mentalnya sekarang terganggu, hidupnya sudah hancur. Bab 459 mendengar semua ini, Tracy juga sangat sedih, dia menghela napas, dan dengan suara rendah berkata, maaf, sekandainya sejak saat itu aku memanggil polisi. Kenapa kamu tidak lapor polisi? Beatrice bertanya dengan cemosi, kenapa? Ketika aku melihatnya, aku sudah ingin mentelepon polisi, tapi mereka menyadari keberadaanku, mereka mengejarku. Lalu, ada orang yang muncul menghalangi orang-orang itu, aku pikir masalah sudah berakhir, tapi tidak disangka. Siapa yang menghalangi? Beatrice menyadari satu titik penting, bertanya dengan terburu-buru, kenapa kamu bisa berpikir dia bisa menyelesaikan masalah? Jangan-jangan orang itu adalah Stanley. Bukan dia, tapi Denny. Jelas Tracy, aku berpikir, walau bagaimanapun pernah menjadi satu keluarga, Denny pasti akan menaikelamatkan Alice. Lagi pula, itu perbuatan melanggar hukum, Denny pasti tidak akan membiarkannya terjadi. Satu keluarga. Dari mana datangnya satu keluarga? Beatrice menangis histeris, Denny selalu membenci Alice, apa kamu tahu? Ketika dia pergi menghalangi, dia hanya berpura-pura agar kamu melihatnya, agar kamu tidak melapor polisi. Setelah kamu pergi, dia akan lanjut menyakiti Alice. Tidak mungkin. Tracy tercengang, kenapa Deceni begitu membenci Alik? Meskipun mereka pernah berselisih, tapi juga tidak akan. Sudahlah, sulit menjelaskannya padamu. Beatrice sangat emosi. Tracy, kamu harus berdoa agar Tuhan selalu memberkatimu. Orang polos sepertimu ini, jika masih belum sadar juga, kedepannya pasti akan bernasib buruk. Selesai bicara, Beatrice menutup teleponnya. Tracy mendengar nada sibuk di telepon, mengingat perkataan Beatrice, dia pun merasa takut. Apa jangan-jangan benar Denny yang melakukannya? Dia benar-benar bersekongkol dengan Garcia untuk menyakiti Alice. Tracy teringat ketika dulu, Alice sombong dan pemarah, tidak pernah menghargai orang, mungkin pada saat itulah, Alice menyinggung Denny, sehingga Denny menyimpan dendam padanya. Ini juga bukannya tidak mungkin. Tapi, mengingat peristiwa masa lalu yang ia temui, dia telah mengenal Denny sejak dia bersama dengan Stanley. Dalam kesannya, Denny adalah orang dengan karakter yang baik. Bahkan, ketika Tracy jatuh bangkrut pun, Denny masih sangat hormat dan baik padanya. Bagaimanapun, Tracy tidak percaya bahwa Denny adalah orang seperti itu. Namun, jika dilihat dari sudut pandang lain, Denny begitu menghormatinya, itu juga karena dia juga menghormati Denny. Sedangkan Alice, tidak pernah memandang Denny sebagai manusia, sering diperlakukan seperti anjing dan menginjak keluarga diri Denny. Jadi, bukannya tidak mungkin jika Denny sampai melakukan semua ini. Memikirkan semua ini, Tracy merasa ngeri, mengingat kalimat akhir Beatrice, tiba-tiba dia merasa semua menjadi masuk akal. Jika dia masih tetap polos begini dan tidak menggunakan otaknya, tidak akan ada yang tahu bagaimana dia akan mati di masa depan. Saat sedang berpikir sembarangan, teleponnya kembali berdering, kali ini nomor tidak dikenal. Tracy ragu sejenak, kemudian menjawab, halo. Aku Garcia. Suara Garcia terdengar dari telepon, dengan nada arogan. Ada apa? Tracy menjawab dengan dingin. Ayo bertemu di luar, kita bicara. Garcia berbicara dengan nada memerintah. Tidak ada yang perlu kita bicarakan. Tracy tidak ingin berbicara dengannya, bersiap menutup telepon. Pertimbangkan baik-baik. Garcia tertawa dingin, rahasia keluargamu,
Aku tahu semuanya, termasuk surat yang ditinggalkan ayahinu untuk kakakku. Tracy tertegun sejenak, apa maksudmu? Di dalam surat ayahmu, dia menulis siapa yang menghancurkannya, apa kamu tidak ingin tahu? Garcia bertanya dengan sombong, jika ingin tahu, datanglah ke restoran Silver. Tidak usah khawatir, aku tidak akan menyakitimu, aku adalah seorang warga negara yang taat hukum, bersambung.